Dan utama, marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara Dukcapil Belajar seri ketiga tahun 2023. Rakernas ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Adminduk dan pengembangan kompetensi aparatur Dukcapil, dan telah diundang Kepala Dinas Dukcapil yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil provinsi dan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kota beserta jajarannya di seluruh Indonesia. Pada acara Dukcapil Belajar hari ini akan disampaikan materi berjudul Persiapan Data Kependudukan dalam Menghadapi Pemilu tahun 2024 oleh Bapak Erikson P. Manuhuruk, Eskom MSI. Beliau adalah Direktur PIAK atau Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Bapak Ibu hadirin sekalian, Dukcapil adalah organisasi yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Arahan Presiden dalam pertemuan dengan KPU di Istana Merdeka berpesan kepada seluruh jajaran, baik KPU maupun pusat, provinsi maupun kabupaten kota, hingga segenap penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu. Salah satu indikatornya adalah antara lain peningkatan partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu. Oleh karena itu, Dukcapil memiliki peran aktif dan peran penting dalam menyiapkan DP4 dan DAK2 untuk pemilu 2024 dan penyiapan DP4 untuk Pilkada Serentak 2000 kasih. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur atas laporan penyelenggaraannya. Hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dan pengarahan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sekaligus membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminduk dengan topik Dukcapil Belajar Seri 3 dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah, SHMH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya yang saya hormati, Pak Sesdijen, Bapak Ibu, para Direktur, Kadis Provinsi, Kabupaten Kota, beserta seluruh jajaran. Terima kasih. Pagi ini kita terus menyelenggarakan forum belajar untuk kita semua. Untuk saling mengingatkan, saling memberi informasi, dan saling berbagi. Pagi hari ini Pak Erikson, nanti saya minta menjelaskan bagaimana pendataan kita untuk pemilu, identitas kependudukan digital, dan langkah-langkah yang kita tempuh. Pagi hari ini saya bersama Pak Sesdijen dengan didampingi rekan-rekan se-Jawa Barat, bersama Kadis Provinsi Jawa Barat, Bu Indri, dan seluruh Kepala Dinas Dukcapil se-Jawa Barat, sedang di kampus IPDN, melakukan jemput bola pembuatan identitas kependudukan digital. Programnya adalah Dukcapil Goes to Campus. Ini tiap provinsi kita wajibkan satu minimal mengkoordinasikan gerakan bersama Dukcapil Goes to Campus. Satu kali oleh provinsi. Selanjutnya, kabupaten kota turun ke kampus-kampus terdekat. Tetapi turun bersama-sama jauh lebih bagus. Karena di kampus itu berhimpun mahasiswa dari berbagai daerah. Kita programnya habis dari UNS, ke IPDN, kemudian ke Undip, ke UGM, ke UNER, dan seterusnya. Nah, saya minta rekan-rekan Kadis Provinsi bisa meniru pola yang di UNS pada waktu itu dengan Dukcapil Kota Solo, Klaten, Karanganyar, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri, Boyolali, saling membantu. Nah, ini yang di IPDN, semua Kepala Dinas Dukcapil se-Jawa Barat turun bersama-sama.
Nah, saya minta segera Kadis Provinsi Jogja segera turun, apakah ke UNZ atau ke IAIN, Sumatera Utara, Kadis Provinsi turun, apakah ke USU, Kadis Provinsi Aceh, ke Universitas Sahkuala, turunlah bareng kita. Nah, ini akan menjadikan gerakan besar secara nasional Dukcapil Goes to Campus. Ini akan sangat berpengaruh terhadap pembuatan identitas kepala. Rekan-rekan kepala dinas tolong melakukan review di dalam aplikasi IKD di Play Store dengan bintang 5 dan komen yang positif. Jadi kepada semua yang membuat itu, yang datang, agar memberikan reviewnya. Nah, ini agar aplikasi kita bisa secara positif kita respon dan hal-hal yang kurang kita perbaiki. Nah, rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak. Mari kita lanjutkan Dukcapil belajar ini. Dan jangan lupa besok Dukcapil menyapa masyarakat bersama Kadis Kuburaya dan Kadis Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih, sukses selalu. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dirjen yang telah memberi pengarahan dan membuka acara pada hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita beranjak pada acara selanjutnya, kami informasikan bahwa Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir Dukcapil belajar hari ini pada tautan yang kami berikan pada kolom chat Zoom. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, dengan dibukanya secara resmi acara pada pagi hari ini, maka tibalah kita pada inti acara, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi diskusi serta tanya jawab Dukcapil belajar. Pada hari ini yang mengangkat tema persiapan data kependudukan dalam menghadapi pemilu 2024. Inti acara ini akan dipandu oleh Agnes Dwi Lestari selaku JFU Subdirektorat Wilayah 1, Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepada Mbak Agnes, dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih Mbak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Profesor Dr. Sudan Afif Fakullah, SHMH. Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, beserta Bapak Ibu Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, beserta jajaran. Dan yang kami hormati Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten Kota beserta jajarannya. Baik Bapak dan Ibu, pada hari ini kita memasuki seri ketiga di tahun 2023 Rakenas Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan tema Dukcapil Belajar. Adapun narasumber yang akan menyampaikan materi pada hari ini yaitu Bapak Erikson P. Manihuruk Eskom MSI, yang sudah kita kenal, beliau merupakan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi mengenai persiapan data kependudukan dalam menghadapi pemilu 2024. Kepada Bapak Ibu sekalian, nanti akan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan melalui kolom chat Zoom, ataupun memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita dengan melakukan raise hand terlebih dahulu. Setelah selesai sesi penyampaian materi oleh narasumber kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, kita simak pemaparan materi terlebih dahulu dari narasumber kita pada hari ini. Kepada Bapak Erikson P. Manihuruk Eskom MSI, dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat selalu. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Dirjen Dukcapil, Bapak Profesor Dr. Judan Arif Fakrullah, Bapak Sekretaris Dirjen Dukcapil, Bapak Hani Super Rustam, rekan-rekan, Bapak Ibu Direktur,
Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Dukcapil, Provinsi dan Kabupaten Kota beserta jajarannya, dan rekan-rekan semua yang hadir di Dukcapil Belajar pagi ini. Baik, pagi ini kita membawa tema persiapan data kependudukan dalam menghadapi pemilu 2024. Tentunya kita pahami bersama pemilu akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Artinya tinggal 14 bulan lagi kurang dalam persiapan data-data yang akan dijadikan dasar dari pemilu pencoblosan adalah penduduk yang sudah melakukan perekaman KTPL tentunya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini tugas kita jelas bahwa kita melakukan perekaman pendataan penduduk yang sudah kita serahkan datanya kepada KPU, DP4 yang kita sudah serahkan adalah 204 juta di 514 kabupaten kota. Nah, tentunya beragam data yang kita miliki, ada yang perekaman yang sudah 100%, ada yang kurang dari 100%, dan seterusnya. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan, tentunya yang sudah biasa kita lakukan, perekaman KTPL jemput bola. Kemudian juga Bapak Ibu menonaktifkan wajib KTP yang belum rekam, yang sudah meninggal, pindah tanpa lapor atau tidak ditemukan. Jangan dibiarkan begitu tidak ditemukan, dibiarkan begitu saja, akhirnya target perekaman kita tidak pernah tercapai 100%. Nah, ini yang sering kita lakukan pendataan, begitu tidak ketemu, kita biarkan, sehingga menjadi setiap tahunnya menjadi target perekaman kita. Nah, kalau bisa, di saat melakukan jemput bola suatu wilayah, tidak ditemukan datanya dan segala macam, lebih baik dinonaktifkan dulu. Sehingga tidak menjadi beban kita dari tahun ke tahun. Sehingga target perekaman kita betul-betul clear. Kalaupun dia datang ataupun ditemukan nantinya, data itu tidak hilang, tetap ada. Dan bisa dilakukan perekaman. Dan kemudian setelah dilakukan perekaman akan menjadi database aktif. Nah, ini yang menjadi cara kerja kita yang selama ini kita melakukan jemput bola dan seterusnya, tetapi di saat penduduk itu tidak ada, kita membiarkan begitu saja status penduduk itu tidak dieksekusi. Tidak dilakukan penentuan status terhadap penduduk, apakah meninggal, apakah pindah, apakah tidak ditemukan, dan seterusnya. Nah, ini yang sehingga capaian perekaman kita tidak bisa 100% setiap tahunnya. Karena kita semua melakukan jemput bola sudah aktif, melakukan perekaman ke sekolah-sekolah sudah aktif, tetapi data-data yang tidak ditemukan kita biarkan begitu saja. Kemudian juga Bapak Ibu yang daerahnya mengalami pemekaran wilayah, tolong segera diselesaikan. Artinya saat ini terkendala beberapa wilayah dalam penetapan DKB semester 2 2022 ini, kita terkendala terhadap ada beberapa wilayah yang mengalami pemekaran, desa tentunya, tetapi sampai saat ini belum diselesaikan. Nah, ini ada 6 kabupaten kota, Prabu Muli, Wakatobi, Sarmi, Bopendigul, Paniai, Maibrat, umumnya di daerah Papua. Nah, harapan kami ini segera kita selesaikan. Langkah-langkah apa saja yang harus kita selesaikan dalam hal penuntasan perekaman dalam menghadapi pemilu 2024 nanti. File DP4 yang belum rekam sudah tersedia di FTP. Silakan, kemarin kita sudah Zoom dengan provinsi, 34 provinsi, untuk bagaimana melakukan strategi terhadap perekaman-perekaman yang ada di sekolah-sekolah. Data yang kami serahkan ini terbagi dua, data yang sudah dewasa dan data pemula. Data pemula ini kita bagi lagi, yang menyangkut, yang terkait, yang sinkron dengan data Dapodik. Situ sudah kami cantumkan anak ini bersekolah di mana. Tinggal Bapak Ibu nanti bekerjasama dengan SMA ataupun sekolah-sekolah yang ada di wilayah Bapak Ibu, Kepala Dinas,
untuk melakukan perekaman. Di sini kami sudah sampaikan juga data-data sekolahnya. NIK, nomor KK, nama, dan di mana dia bersekolah. Nah, ini udah sangat mudah sekali, jadi Bapak Ibu bisa menghitung target di mana kita melakukan perekaman, ke sekolah mana yang kita lakukan perekaman, kemudian bekerja sama dan menjadwalkan masing-masing sekolah tersebut. Dan bisa dari data-data yang ini, bisa kita lakukan penjadwalan di masing-masing sekolah karena targetnya sudah jelas dan namanya sudah ada. Nah, data-data ini bisa disampaikan ke sekolah-sekolah, ada beberapa yang tidak ditemukan, tapi sudah kita lakukan penonaktifan terhadap data-data tersebut. Nah, kemudian juga file ini sudah kita kirim melalui STP secara rutin 2 minggu sekali, setiap hari Jumat untuk dilakukan updating di pusat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah melakukan perekaman, filenya sudah diterima, kemudian update-nya dikirim ke STP, kemudian kita akan serahkan lagi file yang terbaru yang belum melakukan perekaman, yang sudah nanti kita buatkan presentasi perekaman yang ada. Nah, nanti bisa dilakukan apapun dilihat di file-file yang sudah ada di FTP. Contoh filenya masing-masing kabupaten kota ada. Jadi di situ ada file berdasarkan kode wilayahnya. Jadi folder ini silakan Bapak Ibu download dan lihat datanya di situ. Kemarin kami Zoom dengan provinsi untuk mengkoordinir karena tingkat SMA ini adalah kalau di Dinas Pendidikan ada di tingkat provinsi. Seluruh Kadis Dukcapil Provinsi kemarin sebulan yang lalu kami melakukan Zoom untuk mengkoordinasikan pada Dinas Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi untuk mengerahkan seluruh sekolah-sekolah yang ada di kabupaten kota untuk melakukan kerjasama dengan Dinas Dukcapil. Nah, ini saya belum dapat laporan dari masing-masing provinsi apakah sudah diselesaikan, dikerjakan, ataupun sudah dikoordinasikan sehingga nanti dinas-dinas pendidikan di kabupaten kota bisa berkolaborasi dengan Dinas Dukcapil untuk melakukan perekaman di sekolah-sekolah karena datanya sudah ada. Nah, data ini berjumlah 5.900.000. Artinya kalau Bapak Ibu Dinas Dukcapil rekan-rekan semua melakukan perekaman ke sekolah-sekolah, target kita 5.900.000 terselesaikan. Karena data sekolahnya sudah ada, namanya sudah ada, tinggal menjadwalkan waktu masing-masing Dinas Dukcapil ke sekolah-sekolah tersebut. Nah, ini program-program percepatan yang kita lakukan terhadap data-data siswa-siswa yang ada di sekolah. Kemudian juga DP4 ini yang sudah dewasa juga kita pilih lagi, ada yang sudah dewasa, ada yang anak sekolah. Dari anak sekolah ini kita tampilkan nama sekolahnya. Kemudian yang sudah dewasa kita tampilkan alamatnya. Tentunya tidak bagian dari data Dapodik. Nah, ini juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Dinas yang terhormat, diselesaikan data ini, statusnya di-clearkan. Kalau memang tidak ditemukan, sampaikan dinonaktifkan. Tidak kita hapus, tapi kita nonaktifkan karena memang orangnya tidak ada. Sehingga nanti kita bisa updating data kepada KPU Kabupaten Kota, KPU Pusat, data-data yang kita nonaktifkan yang tidak ditemukan di lapangan. Jika nanti KPU Kabupaten Kota melakukan pemutakhiran dan ditemukan, bisa berkoordinasi dengan Dukcapil untuk dilakukan perekaman. Nah, ini kerjasama dan kesepakatan yang sudah kita lakukan bersama Pak Dirjen dengan Ketua KPU di pusat, melakukan perekaman dan menentukan status-status penduduk yang belum dan tidak ditemukan dan belum melakukan perekaman. Dan status-status itu tadi saya sampaikan, bisa meninggal, bisa pindah, tidak melapor, bisa memang tidak ada di tempat. Nah, ini harapan kami pada Bapak Ibu Dinas Dukcapil. Nah, setelah itu nanti semua Dinas Dukcapil Provinsi Kabupaten Kota bisa melihat monitoring aplikasinya. Jadi semua aplikasi kami menerima surat cukup banyak dari Dinas Kabupaten Kota dan Pak Dirjen kemarin konsen terhadap surat-surat tersebut. Setiap hari puluhan surat mempertanyakan masalah data, masalah rekap, masalah pelaporan, dan segala macam. Nah, itu sudah kami himpun apa-apa saja yang Bapak Ibu butuhkan dalam bentuk pelaporan, dan kita sudah siapkan aplikasinya, dan semua kabupaten kota sudah diberikan username password-nya. Kalau ada yang belum menerima, berarti
tinggal meminta. Tapi menurut catatan kami di aplikasi tersebut, sudah semua menerima, tapi banyak yang belum buka. Tidak pahamkah? Atau memang tidak tahu? Nah, ini yang menjadi persoalan kita nanti, makanya kita bahas apa saja yang menjadi aplikasi yang kita siapkan di monitoring layanan tersebut. Jadi nanti di dalam aplikasi ini, di dalam aplikasi HTTP pelayanan Dukcapil Kemendagri ini, pelayanan kita update H-1. Jadi data hari ini yang ditampilkan, aplikasi ditampilkan hari Jumat, itu adalah data pelayanan sampai dengan hari Kamis. Begitu seterusnya dan seterusnya. Di dalam data tersebut, ada rekap yang permanen bersifat DKB, jadi statis. Setiap semester berganti. Kemudian di situ nanti Bapak Ibu bisa melihat progres perekaman KTPL-nya setiap hari H-1. Kita bagi dua, KTPL perekaman yang wajib KTP seluruhnya, kemudian yang fokus terhadap DP4. Kemudian juga kepemilikan akte kelahiran, kematian, perceraian, dan seterusnya. Nah, ini dari 507 kabupaten kota telah memiliki user, 7 kabupaten kota belum. Kolaka Utara, Pasangkayu, Buru, Halmahera Tengah, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Kaimana. Jadi belum meminta ataupun bersurat siapa nama petugas yang akan kita create terhadap aplikasi ini. Kemudian untuk provinsi, satu yang belum, Maluku Utara. Dan buku panduannya juga sudah ada di FTP. Jadi Bapak Ibu Kadis, Bapak Ibu mengerjakan kemarin itu pelayanan hari ini berapa, yang mencetak berapa, merekam berapa. Jadi pelaporan bisa dilakukan aplikasinya dan bisa memantengkannya di ruangan masing-masing. Kemudian juga aplikasi ini secara data bisa di-download dalam bentuk Excel kah, dalam bentuk PDF, atau dalam bentuk CSV. Tergantung dari kebutuhan masing-masing. Nah, ini dalam bentuk nasional. Hari ini pelayanan ada penerbitan KK 7.876 dan seterusnya yang pindah dan yang datang. Kemudian juga ada capilnya. Nah, kalau kita lihat tingkat provinsi juga sama halnya. Jadi kita coba salah satu provinsi bagaimana bentuk dari. Nah, ini kalau untuk nasional kita bisa melihat secara keseluruhan dan seterusnya. Nanti tingkat provinsi nanti melihat tingkat provinsinya dan kabupaten kotanya. User tingkat kabupaten kota melihat kecamatannya. Nah, ini data-data yang sudah kita siapkan di aplikasi ini. Di dalam data-data tersebut di pelayanan, buka pelayanan, Mas. Nah, sebentar. Di pelayanan ini ada pendaftaran penduduk, ada urusan catatan sipil, kemudian juga Bapak Kepala Dinas bisa melihat berapa hari ini atau kemarin yang sudah ditanda tangan elektronik, kemudian Bapak Ibu bisa melihat berapa yang masyarakat yang mencetak di Anjungan Dukcapil Mandiri. Semua ada di sini. Jadi bisa ditonton setiap hari, per bulan, per tahun, atau berdasarkan waktu bisa dilakukan pencarian. Nah, kemudian juga tadi kami sampaikan di dalam sini juga ada data bersifat agregat dari DKB. Jadi ini nanti terupdate berdasarkan DKB semester 1 dan semester 2. Nah, data ini nanti akan kita update untuk semester 2 2022. Nah, di sini sudah cukup lengkap. Kemudian juga kami sudah inventarisasi terhadap permintaan dari berdasarkan surat-surat dari Dinas Dukcapil yang menjadi konsen dari Bapak Dirjen terhadap apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu, sudah kami inventarisasi terhadap data-data agregat yang berdasarkan umur tunggal, berdasarkan lain-lainnya dan seterusnya nanti akan kami tambahkan di aplikasi ini. Jadi secara bertahap nanti kebutuhan dari masing-masing dinas akan terpenuhi di aplikasi ini.
Ini data statis. Kemudian juga data dinamisnya ada. Setiap hari Dinas Dukcapil Provinsi, Kabupaten, Kota bisa melihat target perekaman masing-masing. Jadi provinsi tidak perlu lagi bertanya-tanya untuk melakukan koordinasi dengan kabupaten kotanya. Bisa melihat di sini berapa hari ini kerjanya, berapa hari ini targetnya, berapa kurangnya. Sehingga nanti dalam 1 tahun kita target tercapai atau tidak, tonton saja dari sini. Nah, inilah yang menjadi harapan kami bersama, harapan kita bersama, bagaimana kita bekerja secara transparan terhadap sistem yang kita sudah kembangkan ini. Bagaimanapun juga, Dukcapil saat ini adalah data pelayanan kita sangat digunakan ataupun dimanfaatkan oleh banyak lembaga. Kita harap nanti Dukcapil, seluruh kabupaten kota dan dinas, provinsi, dan pusat bisa menjadi motor penggerak dari seluruh pelayanan yang ada di Indonesia ini. Karena bagaimanapun juga data-data apapun urusannya, pasti yang diminta adalah data pendudukan. Setiap pelayanan apapun pasti persyaratannya KTP ataupun KK ataupun akte. Nah, jadi artinya setiap pelayanan pembenahan terhadap pelayanan lainnya bisa tergantung dengan keberhasilan dari Dukcapil itu sendiri. Nah, dari data-data ini nanti Bapak Ibu bisa menerima username passwordnya yang sudah tadi ada beberapa yang belum, silakan nanti bersurat, tunjukkan, sampaikan siapa nama petugas yang menerima username passwordnya supaya didaftarkan. Kemudian hal ini juga bisa dijadikan dashboard monitoring yang bisa tampil setiap saat di ruangan kerja Bapak Ibu Kepala Dinas ataupun di ruangan kerja lainnya. Sehingga tidak perlu bertanya target lagi karena ini terupdate terus H-1. Jadi di sini semula berapa, progresnya berapa. Soal Bapak Ibu melaporkan ke kita ada yang 110%, ada yang 120%, nanti cocokkan di sini, benar nggak 110% itu? Atau di sini menjadi 87% dari 100%, nah nanti kita buktikan secara data. Jadi ini kita bicara data. Nah, dari data-data wajib KTP ini, klik yang WKTP. Nah, di sini ada dashboard seperti yang tadi, kemudian ada target perekaman, kemudian ada target pemula 2023, ada target pemula 2024. Jadi clear semua datanya, siapa saja yang menjadi target kita. Silakan di-download datanya. Rekapnya di sini, pelaporannya di sini, data individunya Bapak Ibu download di FTP. Setiap 2 minggu sekali kita update sesuai dengan hasil kinerja ataupun target perekaman yang diselesaikan oleh masing-masing Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Kemudian juga target dari wajib KTP ini mengupdate juga DP4-nya. Jadi beda. Target wajib KTP ini sampai dengan 31 Desember 2023 wajib KTP-nya. Sementara DP4 ini adalah 17 tahun sampai 14 Februari 2024 orang-orangnya. Jadi kalau Bapak Ibu berfokus pada DP4, jumlahnya presentasinya malah lebih kecil, pasti karena targetnya berbeda. Jadi dalam membaca data ini dipastikan Bapak Ibu pahami bahwa wajib KTP ini adalah 17 tahun sampai dengan 31 Desember 2023. Sementara di dalam menu DP4 adalah wajib KTP sampai dengan 14 Februari 2024. Jadi secara jumlah data presentasinya berbeda. Nah, ini juga ada di dalam aplikasi ini. Kemudian juga kepemilikan dokumen lainnya. Nah, di sini ada akte kelahiran, ada KIA, ada kematian, ada akte kawin dan cerai. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat rekapitulasinya, kemudian presentasinya, capaiannya, dan seterusnya bisa dilihat di masing-masing kabupaten kota. Jadi provinsi bisa memantau kabupaten kota secara data, secara langsung setiap hari di sini. Sehingga nanti pendampingan, monitoring yang dilakukan oleh provinsi, kemudian juga kabupaten kota bisa melihat hasilnya dari sini. Daerah mana yang kurang, kecamatan mana yang kurang, bisa dilakukan
eksekusi terhadap wilayah-wilayah yang capaiannya masih rendah. Jadi fokus terhadap target kerja bisa dilakukan perhitungan-perhitungan dari data-data ini. Nah, kemarin juga ada surat yang disampaikan kepada Pak Dirjen bagaimana cara data-data BNBA terhadap data perkawinan yang belum memiliki akte. Jadi di KK-nya disebut kawin belum tercatat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa download di situ status kawin, akta kawin. Di situ ada sudah punya status kawin, ada yang belum memiliki, ada yang sudah memiliki. Berapa angkanya di masing-masing kabupaten kota bisa dilihat di situ. Siapa saja orangnya nanti di-download di masing-masing kabupaten kota melalui FTP yang sudah kita terbiasa bermain di FTP secara data individunya. Jadi kami rasa semua sudah lengkap di sini. Berdasarkan surat-surat yang kita terima dari Dinas Dukcapil, Provinsi, sudah kami siapkan di aplikasi ini, tapi ada beberapa yang hasil inventarisasi kami terhadap rekap berdasarkan umur tunggal, dan seterusnya, sedang kami proses. Jadi intinya, secara bertahap nanti apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu, di dalam pelayanan Dukcapil akan tersedia di aplikasi ini. Sehingga kami harap tidak banyak dari dinas melihat aplikasi ini, mulai hari ini bisa dipajang ataupun ditampilkan setiap hari di kantor-kantornya. Terutama di kantor Bapak Ibu, di ruangan Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota. Sehingga setiap hari bisa membaca data, setiap hari bisa membaca menjadi target berikutnya mana. Nah, kemudian juga ada aplikasi berikutnya, yaitu sinkronisasi, monitoring sistem integrasi data kependudukan. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Bapak Ibu meminta data untuk melakukan sinkronisasi dengan OPD-OPD yang ada di Kabupaten. Tugas kita jelas memberikan pelayanan. Sinkronisasi itu kita pertegas satu kali saja. Kemudian kita tampilkan monitoring transaksinya kepada masing-masing OPD tersebut. Dari Kemensos nanti Dinas Sosial bisa melihat pelayanan terhadap datanya. Berapa hari ini yang meninggal, berapa yang bertambah. Inilah yang akan kita berikan kepada masing-masing lembaga tersebut untuk melakukan updating datanya. Jadi tidak melakukan sinkronisasi terus-menerus setiap saat sehingga mengganggu, paling tidak mengganggu apa yang menjadi target kerja kita. Nah, nanti bagaimana konsepnya, ini harus kita perdalam. Bagaimana daerah tersebut, begitu dia melakukan sinkronisasi di awal, kemudian kita bertransaksi secara data. Kalau dia menambah data dapodiknya, bertambah dalam DTKS, dia akan sampaikan NIK-nya. Akan kita kasih tanda di dalam database kita. Begitu juga dengan data kita. Begitu data kita mengalami perubahan karena pelayanan lahir mati pindah datang, setiap semesternya akan kita laporkan. Nah, ini sudah menjadi kesepakatan dari Bapak Dirjen terhadap lembaga-lembaga tersebut. Sehingga Dukcapil betul-betul bisa melihat bagaimana data-data dinas ataupun lembaga-lembaga yang ada di kabupaten kota masing-masing. Sehingga Dukcapil kabupaten kota menjadi motor penggerak terhadap pemutahiran ataupun updating terhadap seluruh lembaga yang ada di dinas masing-masingnya. Ini nanti monitoring ini Bapak Ibu bisa tampilkan di masing-masing dinasnya. Jadi nanti Dinas Dukcapil akan bisa melihat seluruh yang terintegrasi dengan data Dukcapil. Tetapi masing-masing dinas hanya bisa melihat data dinas masing-masing. Seperti Kemensos hanya bisa melihat Kemensosnya saja. Tetapi Dinas Dukcapil bisa melihat Kemensosnya, BPJS Kesehatan non-PBI, kemudian PBI, dan seterusnya. Kemudian juga data pegawai yang ada di masing-masing Dinas Dukcapil Kabupaten Kotanya, kemudian data dapodik, dan seterusnya. Nah, ini bisa dilihat di monitoring layanan. Dan ini juga username password-nya sudah ada. Mungkin panduannya yang belum kita serahkan, nah hari ini di dalam Dukcapil Belajar ini sudah ada panduannya. Silakan nanti dilihat di sana, dibaca-baca, kalau bisa monitoring dan layanan, monitoring integrasi ini dan monitoring layanan tadi
semua ada di ruangan kepala dinas. Minimal. Soal nanti ditempatkan di monitoring tempat ruangan monitoring dan seterusnya itu tambahan. Tapi kepala dinas, Dukcapil, harus memiliki monitoring ini. Setiap harinya bisa melihat. Sehingga nanti bisa mempresentasikan terhadap seluruh OPD yang meminta data ataupun yang melakukan sinkronisasi data. Sehingga terjadi kesepakatan bahwa kita mulai dari data ini, selanjutnya kita lakukan perbaikan melalui pelayanan Dukcapil. Kemudian dinas tersebut harus melaporkan kepada Dukcapil yang menjadi tambahannya. Kalau dia bertambah dalam DTKS, silakan sampaikan NIK-nya. Kita kasih tanda di dalam data pelayanan kita. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Jangan kita menjadi pekerja terhadap lembaga-lembaga lain tersebut. Karena kita memiliki tugas fungsi juga yang cukup berat. Nah, kesepakatan inilah yang harus kita sepakati bersama-sama, sehingga nanti semua dinas Dukcapil di pertama, betul, kita bantu pertama. Kemudian kita lakukan sepakatan, dia melakukan pelaporan terhadap pertambahan data mereka, kita memberikan perubahan terhadap data mereka yang mengalami transaksi LAP tadi, lahir mati pindah data. Sehingga secara data tersinkronisasi dengan baik. Secara data bertukar secara sistem, hanya melaporkan masing-masing. Ini NIK saya tambah di dalam DTKS. Kemudian Kadis Dukcapil bilang, ini bertambah anggota keluarganya karena lahir. Nah, dan seterusnya begitu. Sehingga integrasi data bisa kita lakukan dengan baik. Sehingga kita bisa mewujudkan satu data Indonesia, satu data kependudukan nasional dalam mengurusi ataupun memperbaiki data-data lainnya yang dimiliki oleh seluruh lembaga yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, inilah harapan kami pada Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil. Mari sama-sama kita pahami sistem yang ada ini. Coba dulu buka datanya, kemudian nanti bagi yang kurang kita bisa melakukan Zoom untuk masing-masing tingkat provinsi untuk lebih detailnya. Karena ini singkat waktunya, nanti secara detailnya kita lakukan pendalaman terhadap sistem ini. Sehingga tidak setiap saat Dinas Dukcapil Kabupaten Kota berteriak minta sinkronisasi. Kemarin saya sama Kadis Kota Kendari sudah sampaikan seperti itu, dikumpulkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan seterusnya, bersepakat kita mulai dari angka data berapa. Setelah itu sama-sama melakukan pelaporan terhadap perubahan datanya. Sehingga sistem yang akan bicara, sistem yang akan melaporkan semua transaksi ini. Nah, ini konsep yang kita kembangkan bersama. Sehingga nanti kalaupun ada masukan dari Bapak Ibu Kadis, kita diskusikan. Sehingga pengembangan sistem ini adalah milik kita semua. Milik Dinas Dukcapil dari Sabang sampai Merauke. Dari kabupaten, provinsi, sampai dengan pusat. Nah, ini harapan kita bersama supaya apa yang kita kembangkan betul-betul bisa merubah wajah Indonesia. Kemudian juga ada beberapa hal lagi yang kami sampaikan terhadap IKD. Tadi Bapak Dirjen sudah sampaikan, tolong diberikan komentar terhadap aplikasi ini kita, IKD kita, karena rating itu kadang-kadang menentukan kepercayaan pada publik. Saat ini kemarin sudah sampai 4, sekian, turun terus, karena gini, Bapak Ibu di saat melakukan instalasi terhadap IKD masyarakat berhasil diam saja, tidak memberikan respon positif, tidak memberikan komentar dan bintangnya. Tetapi begitu orang yang tidak bisa karena tidak paham, dia melakukan di rumah secara mandiri, begitu scan QR code-nya tidak tahu, karena ada kekurangan kita di situ yang harus kita selesaikan, tidak ada informasi yang jelas terhadap instalasi tersebut. Penduduknya harus bagaimana setelah melakukan instalasi. Nah, ini sedang kita lakukan perbaikan. Sehingga nanti, penduduk tersebut kemudian memberikan bintang 1. Karena tidak berhasil. Tapi yang berhasil di Dinas Dukcapil, operator tidak memberikan informasi, minta tolong diberikan paling tidak rating 5 gitu. Nah, sekarang ini sudah mulai naik 2,9. Harapan kita kepercayaan publik terhadap aplikasi yang bersifat mobile ini dari rating tersebut.
Yang menjadi persoalan kita yang kita lakukan install IKD sudah ratusan ribu, padahal yang komentarnya baru sedikit. Nah, artinya yang komentar ini orang-orang yang tidak berhasil. Yang berhasil tidak melakukan komentar. Nah, harapan kami sambil Bapak Ibu di Zoom ini, Bapak Ibu Kadis, Kabid, rekan-rekan semua, buka handphonenya. Buka Play Store, ketik identitas kependudukan digital, lihat di situ ada ulasannya, kemudian kasih bintang 5. Sehingga nanti hari Sabtu, Pak Dirjen sudah bisa tersenyum nanti menjadi bintang 4. Paling tidak dari 514 kabupaten kota berserta stafnya saja, kepala dinas saja sudah 514. Semua memberikan bintang 5, saya yakin ini besok sudah, karena ini hanya 6.000 yang melakukan ulasan. 6.000 sekian, kalau nggak salah. Nah, nanti ditambahkan 500 sekian kabupaten kota, ditambah provinsi, ditambah staf kita semua. Pasti kalau ditambah dengan dari 1 juta yang sudah download, yang ngasih ulasan, tapi orang yang tidak berhasil yang ngasih ulasan karena kesel. Tapi yang berhasil diam saja. Semua operator yang menginstal IKD untuk masyarakat yang berhasil tidak menyampaikan, minta tolong. Kasih komentar terhadap aplikasi identitas digital ini. Nah, jadi mulai sekarang, semua yang menginstal, penduduk yang datang menginstal IKD, minta tolong diberikan rating terhadap aplikasi identitas kependudukan digital ini. Jadi setelah nanti besok Jumat, kita akan cek nanti Pak Kadis, Bu Kadis, Kabid-Kabid, kemudian seluruh staf yang ada di Dukcapil memberikan komentar yang baik untuk IKD ini. Sehingga nanti besok pagi kita sudah bisa melihat bahwa bintangnya sudah bintang 4. Kita nggak bintang 5, kita cuma minta bintang 4 saja, tapi harus bertahan setiap saatnya. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil, kita mengalami setiap tahunnya permasalahan yang sama. Bapak Ibu menerima M2M, tapi tidak menggunakan, sehingga menjadi temuan. Setiap tahun bermasalah, setiap tahun bermasalah. Nah, kami harap nanti dari 98 daerah ini tolong dikembalikan M2M-nya. Karena yang diminta tapi tidak digunakan. Nah, nanti daerahnya sudah ada, tidak perlu saya tampilkan. Nanti kita berikan saja nanti PowerPoint-nya ini. Silakan nanti yang merasa tercatat daerahnya di situ, silakan dikembalikan ke pusat. Sehingga tahun ini kita sudah bersih dari temuan-temuan. Karena kita harus menjawab semua betul ada di tempat Bapak Ibu. Betul ada di dinas. Permasalahannya Bapak Ibu tidak menggunakan. Tidak ada data yang lewat sama sekali di situ. 1 tahun tidak ada yang lewat. Tapi barangnya dipegang. Inventarisnya adalah ditempatkan di dinas ini. Tapi satupun data tidak pernah lewat di M2M tersebut. Nah, ini menjadi persoalan. Karena itu adalah milik negara. Kita kembalikan. Nanti akan kita gunakan bagi daerah-daerah yang membutuhkan. Karena sudah banyak surat kepada Pak Dirjen untuk meminta M2M. Sehingga nanti M2M yang ada di tempat Bapak Ibu, yang merasa tidak diperlukan juga, yang tidak ada di daftar ini, tapi tidak memerlukan, silakan dikembalikan untuk kita ganti yang baru alatnya. Kemudian yang rusak juga dikembalikan supaya kita ganti yang baru. Kemudian juga nanti daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan akan kita distribusikan ke daerah tersebut. Nanti daerahnya, datanya silakan dilihat di slide ini nanti. Setelah itu tolong dikembalikan secepatnya. Supaya sebelum Januari ini habis, kita sudah bisa menyampaikan laporan ke BPK. Nah, terakhir, tadi sudah terakhir tapi terakhir lagi nih. Mohon maaf Bu Agnes ya. Ini penting. IKD kita sudah mulai berfungsi banyak. Kemudian bagaimana cara mengaktifkannya? Kita sudah mengembangkan sistem bagaimana masing-masing kementerian lembaga ataupun pelayanan-pelayanan yang ada di lembaga-lembaga lain seperti BPJS Kesehatan, kemudian pajak dan seterusnya menggunakan konsep menggunakan IKD. Nah, ini sudah kita rancang.
dengan diskusi-diskusi panjang bersama banyak tim lah yang melakukan konsep, banyak konsep yang bisa kita lakukan. Ada beberapa konsep dalam membaca IKD tersebut. Kemudian juga, nah ini sebelah kiri adalah handphone saya. Kalau nggak percaya di sini ada. Kelihatan Agnes? Sama tampilannya. Kalau saya gerakkan, ini adalah IKD saya, Erikson P. Manihuruk. Nah ini. Nah nanti bagaimana Bapak Ibu nanti memberikan pada pelayanan masyarakat dari IKD. Contoh, salah satu contoh kecil yang sangat mudah. Mendaftarkan KIA anak. KIA ini persyaratannya kan cuma sedikit. Dia terdata pasti harus. Hanya memiliki akte kelahiran saja. Nah yang mengeluarkan akte kelahiran adalah Dinas Dukcapil. Artinya Dinas Dukcapil bisa paham secara data bahwa dia sudah punya akte. Jadi tidak perlu diminta persyaratannya. Nah yang diperlukan berikutnya adalah yang di atas 5 tahun harus dipoto, di bawah 17 tahun. Nah, di sini nanti di rumah, masing-masing penduduk yang sudah memiliki IKD, bisa langsung membuat IKD-nya di rumah. Anaknya yang masih berumur di bawah 17 tahun, tinggal langsung dipoto. Sehingga tidak perlu lagi masyarakat harus pergi kemana-mana. Tinggal dipoto datanya, kemudian disimpan, kemudian nanti IKD-nya ada di dokumen ini. Jadi berkurang satu pelayanan Dukcapil yang harus dilayani Dukcapil jika penduduk Indonesia anak-anak di bawah 17 tahun sudah memiliki akte, bisa langsung bikin IKD oleh orang tuanya sendiri. Tinggal moto anaknya. Nah ini salah satu contoh kemudahan dalam melakukan transaksi. Nah kemudian berikutnya, bagaimana memberikan pelayanan terhadap lembaga-lembaga lainnya. Nah, di sini ada contoh BPJS Kesehatan. Kita akan memberikan kunci QR Code kepada masing-masing lembaga pelayanan tersebut. Tinggal nanti dari IKD ini, di sini ada sebagai hub dari mati. Jadi nanti dari IKD ini nanti ada konsep hub yang bisa menghubungkan ke seluruh pelayanan dalam membaca data kependudukan yang ada di smartphone masing-masing. Nah, kami sampaikan juga mungkin bulan depan juga untuk iOS sudah bisa kita lakukan instalasi. Kemarin kita sudah rapat dengan, karena permasalahan email saja. Nah, ini contoh. Ini konsep contoh saja, ini adalah ruangan pelayanan. Di sini nanti semua dokumen yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat tampil di aplikasi ini. Nah, bagaimana kita bertransaksi sama dengan QRIS. Bank apapun bisa dilakukan transaksi. Nah, ini cukup kita scan. Kita scan dari handphone ini, masukkan PIN. Ini baru konsep. Nah, tinggal saya scan dari. Nah, nanti di aplikasi BPJS Kesehatan sudah bisa tampil akunnya. Namanya siapa, tanggal lahir, dan NIK seterusnya. Kemudian juga di handphone masyarakat tersebut sudah ada aplikasi yang sama untuk meneruskan transaksinya. Nah, ini konsep-konsep yang kita kembangkan nanti bagaimana BPJS Kesehatan melakukan transaksi melalui IKD. Nah, kehebatan Dukcapil, semua data pelayanan harus melalui data Dukcapil. Jadi semua pelayanan bisa kita lihat sehingga data-data penduduk itu memiliki apa saja, tapi tidak mengumpulkan data ya. Kita hanya memberikan status bahwa ini penduduk terdata sebagai BPJS Kesehatan, bahwa ini penduduk memiliki NPWP. Tapi soal data lainnya kita tidak simpan. Hanya informasi flex status saja. Mungkin ini gambaran singkat yang bisa kami sampaikan pada Bapak Ibu Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Semoga Dukcapil belajar di Jumat ini, Jumat berkah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan ke Bu Agnes.
Silakan. Baik, terima kasih Pak Direktur atas pemaparan materi yang sistematis pada pagi hari ini. Yang dapat sedikit pesan pada pemaparan tadi adalah masing-masing dinas Dukcapil provinsi, kabupaten, kota dapat segera mengklirkan begitu ya data DP4 belum rekam yang sudah diupload ke FTP yang seharusnya 2 minggu sekali setiap Jumat dikirimkan ke pusat. Kemudian telah disediakan juga aplikasi monitoring layanan dan MSync untuk mengetahui rekapitulasi data kependudukan, kemudian bisa untuk sinkronisasi. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Direktur terkait pemaparan tadi data DP4 yang dimaksud sudah kami download dan sudah kami petakan. Yang selanjutnya akan kami informasikan ke sekolah yang bersangkutan, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan melakukan perekaman. Jadi untuk DP4 ini insya Allah akan kita segera eksekusi untuk rekamannya. Selanjutnya yang mungkin menjadi pertanyaan semua teman-teman di kabupaten kota ini mengenai data DKB semester 2 2022, karena di awal tahun itu pastinya OPD Dukcapil menjadi menerima banyak permintaan terkait data agregat DKB semester 2 yang menjadi dasar juga oleh OPD lain untuk merumuskan kegiatan-kegiatan di tahun ini. Jadi mungkin kami minta kejelasan kapan data DKB semester 2 ini dirilis. Selanjutnya terkait yang disinggung juga Pak Direktur tadi, adanya surat dari Bapak Dirjen terkait peningkatan status anak. Ini otomatis kami juga membutuhkan data by name by address mengenai status perkawinan, status kawin belum tercatat ini, karena itulah menjadi data dasar kami yang selanjutnya akan kami tindak lanjuti untuk koordinasi ke OPD. Sudah paham. Ada lagi kah? Sudah Pak, itu Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Pak Direktur untuk menanggapi. Baik, Mas Andi. Jadi dari tadi saya sudah sampaikan data-data yang dibutuhkan itu ada di FTP secara keseluruhannya. Kemudian capaian-capaiannya bisa dilihat di aplikasi pelayanan ataupun untuk lembaga-lembaga lain. Transaksi dengan lembaga lain bisa dilihat di aplikasi MSync tadi untuk sinkronisasi. Nah, kalau untuk pelayanan rekapnya apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan akan merubah dari rekap dari pelayanan-pelayanan yang ada di aplikasi tadi. Datanya silakan di-download di FTP. Data yang kawin belum tercatat dan seterusnya ada di FTP. Jadi ada 2 jenis data yang sudah memiliki akte, yang belum memiliki akte. Nanti silakan di download di FTP. Masalah DKB ini kita sudah finalisasi, lebih kurang jumlah penduduk 277, tapi kami belum melaporkan ke Pak Dirjen, setelah nanti kita laporkan minggu depan. Nah, tapi saya harap nanti 6 kabupaten kota yang penduduknya wilayah melakukan pemekaran, tolong cepat diselesaikan supaya DKB kita ini bisa kita terbitkan. Karena ini Prabu Muli, kemudian tadi ada 6 kabupaten kota melakukan ada pemekaran berdasarkan kode wilayah terbaru, tapi belum menyelesaikan pemekaran terhadap wilayah-wilayahnya. Nah ini sehingga supaya nanti minggu depan sudah bisa kita terbitkan DKB kita semester 2 2022. Jadi kami harap terhadap wilayah ini jangan dimekarkan saja tapi tidak bisa mengisi penduduknya supaya diselesaikan dengan cepat. Gitu ya, Mas Andi ya. Baik, terima kasih Pak Direktur atas jawabannya. Semoga menjawab dari jawaban pertanyaan dari Pak Andi. Kemudian pertanyaan yang raise hand kembali ada Pak Ahmad, Kadis Provinsi Lampung. Silakan Bapak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin Pak Direktur. Ya. Pertama, kami tunggu memang DAK 2-nya karena sudah ditanya-tanya terus, tapi saya sudah sampaikan bahwa kami menunggu juga KPU Pusat. KPU juga yang khawatir, saya sampaikan bahwa dari Dirjen nanti akan disampaikan juga ke KPU Pusat. Itu jawaban saya kepada mereka. Ya, termasuk dari media-media menanyakan hal itu. Tapi tadi sudah terpaparkan oleh Pak Direktur. Kemudian izin Pak Direktur, balik tadi kan dalam pengaktifan kan sudah seluruh Indonesia ya Pak Dir ya, untuk seluruh operator apa semua. Hanya saja seperti yang tidak saya bosan-bosan menyampaikan tentang penghapusan akun ya Pak Dir, karena di beberapa kabupaten termasuk provinsi kan ada dari penduduk luar provinsi. Nah pada saat akun kami harus nelpon dulu, kebetulan karena salah email itu. Jadi mungkin itu, karena saya udah cross check juga kabupaten kota, saya tanya juga bisa ngapus itu, memang tidak bisa, jadi masih lokal untuk hapus akunnya. Nah mohon izin mungkin Pak Dir, ini supaya juga tetap berjalan. Kemudian beberapa Izin Pak Kadis. Ada gangguan Pak Kadis nih, Mbak Agnes? Iya, sebenarnya. Mungkin kita jeda terlebih dahulu ke pertanyaan dalam kolom chat terlebih dahulu, Bapak. Izin ada dari Pak Purwanto dari Natuna. Berapa jumlah orang dalam satu dinas yang bisa mengakses dalam portal PDAK yang tadi dipaparkan, begitu Pak? Iya. Kalau untuk aplikasi tersebut, cukup satu akun saja, tapi karena dia bisa untuk multi akses, jadi satu username password bisa digunakan bersama-sama. Bisa dibuka banyak tempat, karena itu hanya bersifat angka-angka saja. Jadi silakan nanti, yang penting di ruangan Pak Kadis harus ada. Nanti dibuka di ruang pelayanan dan seterusnya silakan. Dengan user dan username password yang sama. Karena tidak ada data di situ, sifatnya angka, kemudian juga monitoring terhadap apa yang dilakukan dalam pelayanan, target pelayanan, dan capaian pelayanan. Gitu Mbak Agnes. Baik, siap. Semoga menjawab dari pertanyaan Pak Purwanto. Kemudian kita beralih kembali ke yang raise hand, ada... Pak Ahmad sudah hidup lagi tuh. siap. Oh iya, siap. Silakan Pak Ahmad. Pak Dir, tadi tiba-tiba hang jaringan Pak Dir. Yeah. Jadi tadi itu Pak Dir ya, DAK 2 alhamdulillah artinya sudah ada jawaban. Kemudian yang tadi soal IKD itu Pak Dir yang tentang hapus akunnya supaya bisa berjalan dengan baik. Kemudian beberapa kendala, tapi memang saya mengetahui juga bahwa pertama jam kerja itu seluruhnya mengaktifkan memang agak sulit, dan sekarang memang untuk face recognition-nya betul-betul sangat inilah selektif, sangat selektif kendala. Kemudian di email itu juga Pak Dir, memang setelah itu kami ketahui bahwa kalau emailnya lebih dari 99 plus itu agak sulit masuk, kecuali kalau yang emailnya berbayar. Kiranya itu akan menjadi hal masukan juga. Nah, hanya satu ini Pak Dir, kebetulan saya memantau beberapa PNS yang kita aktifkan setelah dilihat dari dokumen lainnya itu ada masuk ke Bansos. Memang saya sudah sampaikan agar koordinasi dengan RT dan ditanyakan. Dan ini justru apresiasi Pak Dir. Apresiasi saya dengan BKD, dengan Bapeda juga sudah menyampaikan mudah-mudahan tidak ada di provinsi dan kabupaten. Karena itu urusannya dengan Kemensos. Jadi Bansos itu. Nah ini jadi apresiasi dari kami juga bahwa dengan adanya integrasi dengan kelembagaan ini kami mengetahui. Jadi juga mungkin ini pengetahuan kepada rekan-rekan Kadis Dukcapil, kabupaten, kota, dan provinsi lainnya pada waktu mengaktifkan agar PNS-PNS-nya dilihat di dokumen lainnya. Karena ada yang masuk sebagai penerima Bansos, yaitu pada bulan Juni 2022. Nah, untuk yang BKN yang tidak ada, saya hanya bisa menyampaikan agar koordinasi lagi dengan BKD-nya dan ke BKN-nya, karena biasanya NIK-nya salah ketik di BKN. Nah itu, hanya saja kami belum tahu nih Pak Dir, apakah apabila sudah diselesaikan, termasuk yang kesalahan NPWP, berikutnya akan dimutakhirkan tidak data dokumen lainnya, termasuk yang vaksin
yang dua. Tapi tadi Pak Dir sudah menyampaikan mungkin ada aplikasi yang terintegrasi dengan yang BPJS termasuk yang nanti di Peduli Lindungi sertifikat vaksin. Karena yang lama hanya baru 2, yang sudah 3 kali baru 2 yang muncul, tapi ada juga yang sudah 3 juga yang booster sudah muncul. Itu saja tentang IKD, Pak Dir. Kami yang utama tadi tentang hapus akun itu. Terima kasih Pak Dir, apresiasi terhadap IKD ini, dan alhamdulillah seluruh masyarakat yang sudah dan termasuk PNS-PNS ini juga antusias dengan IKD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Direktur, apakah ada tanggapan dari Pak Kadis, nanti itu penghapusan sedang kita lakukan perbaikan. Bagi banyak juga, ya ada juga yang telepon ke saya, emailnya salah. Jadi begitu mengaktifkan, hanya karena salah ketik email, masuk ke email orang lain. Kebetulan email orang yang diketik ini aktif pula. Siap. Nah, ini jadi masalah. Jadi kita coba nanti penduduk yang salah email, ataupun kalau salah data sih pasti nggak bisa. Tapi kalau salah email, nah kebetulan emailnya aktif, nah ini jadi masalah. Terkirim datanya, terkirim aktivasinya, tapi tidak ke email dia karena salah ketik email. Nah ini sedang kita lakukan pengembangan bagaimana cara membatalkan ataupun menghapus, membersihkan data yang bersangkutan sehingga bisa melakukan pendaftaran ulang kembali. Nanti sedang kita polanya sedang kita pikirkan bagaimana polanya bisa dilakukan secara langsung oleh si penduduknya. Jadi nanti berikutnya lah kita nanti update. Nah, masalah data-data yang dokumen lainnya itu yang kita dapat dari lembaga-lembaga tersebut. Masalah vaksin memang kita baru dapat data vaksin itu sampai vaksin 2. Vaksin 3-nya sampai saat ini sudah kita minta, belum kita terima. Nanti nanti kita lihat perkembangannya, karena itu bukan data kita, tapi data hasil integrasi kita dengan berbagai lembaga saja. Nah, nanti tadi disampaikan juga Pak Kadis, bagi PNS yang masuk dalam data bantuan sosial dan segala macam, kemudian tidak ada masuk dalam BKN, nanti data-data yang tersinkronisasi dengan kita, ya baru itu, mungkin belum NIK-nya, karena banyak juga yang data kita dengan BKN tidak sinkron, belum ditemukan. Nah, mungkin bagian dari itu data-data Bapak Ibu yang tidak masuk dalam data lainnya. Mungkin itu Pak Kadis ya. Siap Pak Dir. Yuk, makasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ke yang raise hand selanjutnya. Ada dari... Singkat aja ya, banyak yang raise hand masalahnya nih. Iya, dari Pak Enggar di Dukcapil Kabupaten Magelang, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Enggar, saya CPNS di Dukcapil Kabupaten Magelang, baru 9 bulan menyelami dunia administrasi kependudukan. Suatu kesempatan terhormat bagi saya berhadapan dengan yang terhormat Bapak Dirjen Dukcapil, Pak Sudan Arif Fakullah, Pak Andri Kiarmoni, dan juga Pak Erikson. Saya di sini akan menyampaikan berbagai usulan Pak terkait identitas kependudukan digital dari 2 aspek. Yang pertama, aspek teknologi, Pak. Saya pribadi menyampaikan usulan, usahakan IKD itu mampu mengakomodir masyarakat yang tidak paham dengan bahasa Inggris. Kemarin saya melakukan aktivasi IKD terhadap salah satu masyarakat. Dia mengisikan kolom-kolom seperti NIK, terus email, dan juga nomor HP. Untuk isian email dan nomor HP itu diisikan 2 kali. Tapi masyarakat tersebut tidak menginputkan kolom untuk menginputkan ulang email dan juga nomor HP. Saya tanya masyarakatnya, kenapa Mas kok nggak diisi Mas? Nggak ada perintah ya Mas? Oh, di situ ada tulisan re-enter password. Artinya, re-enter email dan re-enter nomor HP. Ternyata masyarakat tersebut tidak paham bahasa Inggris. Apa itu artinya re-enter email dan juga re-enter
nomor HP. Jadi usul saya di dalam IKD itu usahakan menggunakan banyak menggunakan bahasa Indonesia untuk mengakomodir masyarakat yang nggak paham bahasa Inggris dan juga masyarakat yang gaptek. Itu dari sisi teknologi, Pak. Yang berikutnya untuk dari sisi komunikasi. Kalau saya kan sempat mempromosikan ke beberapa grup secara kecil-kecilan untuk bisa aktivasi IKD. IKD itu apa, Mas? IKD itu identitas kependudukan digital. Wah, aku paham ya, Mas. Terus kemudian saya coba promosikan lagi dengan bahasa yang lain, yaitu KTP digital. Begitu saya promosikan dengan kata-kata KTP digital, banyak orang yang ngejapri saya minta aktivasi KTP digital. Kemarin saya aktivasi KTP digital secara jarak jauh kepada relasi yang ada di Magelang, relasi yang ada di Jogja, relasi yang ada di Sukoharjo. Jadi yang jadi usulan bagi saya, Pak, sebelum nanti dipromosikan secara masif IKD ini, Pak, mohon menggunakan dengan bahasa yang marketable buat masyarakat, Pak. Oke, Mas Enggar. Disingkat, banyak yang enggak ini. Ya, yang pesan. Ya. Kalau IKD nggak paham Pak Erikson, tapi kalau KTP digital langsung antusias Pak Erikson. Oke. Kan itu, Pak. Oh, terima kasih Mas Enggar. Saya terkait IKD, Pak. Matur nuwun sangat, Pak. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Direktur, ada tanggapannya. Baik, makasih Mas Enggar masukannya. Nanti persoalan bahasa, saya rasa itu sudah bahasa umum ya. Apalagi penduduk yang melakukan pendaftaran IKD kan di depan operator. Jadi bisa hanya itu baru kan satu kali saja. Pendaftaran IKD itu hanya satu kali. Tinggal bagaimana kita nanti membuat sosialisasi terhadap fungsinya. Kalau mendaftar satu kali selesai. Selama handphonenya masih menggunakan yang sama, masih bisa tidak perlu mendaftar ulang. Tapi masukannya kita nanti coba lihat bagaimana solusinya kalau kita seluruhnya terpaku harus bahasa Indonesia dan seterusnya, karena ini dilakukan oleh operator terhadap penduduk secara langsung. Saya rasa nanti bagaimana operator bisa memandu. Kalaupun penduduk melakukan, ada beberapa dinas ini kemarin, dinas Wonosobo melakukan Zoom dengan penduduknya. Jadi membuka link Zoom seperti ini, kemudian melakukan pendaftaran IKD. Penduduk dipandu melalui Zoom seperti ini, satu persatu. Nah, ini bagus juga idenya. Jadi, berbagai macam cara dilakukan oleh dinas, berbagai macam cara juga inovasi-inovasi percepatan yang dilakukan oleh dinas. Sehingga nanti bagaimana caranya mensosialisasikan antara entry dan re-entry pada penduduk. Saya rasa penduduk Indonesia cepat tanggap, karena netizen Indonesia itu bagus-bagus kalau menanggapi segala sesuatu dan begitu cepat. Gitu ya, Mas. Siap, Pak. Kami laksanakan, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian kita ke yang resen selanjutnya dari Provinsi Bengkulu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Direktur yang kami hormati, kembali ke topik Pak, pertanyaan kami persiapan menjelang pemilu 2024. Mungkin kita kesampingkan dulu masalah IKD, Pak. Pertama tadi dijelaskan oleh Pak Direktur yang harus kita lakukan perekaman KTPL secara jemput bola, kemudian menaktifkan wajib KTP, belum merekam yang sudah meninggal, pindah tanpa lapor atau tidak ditemukan. Nah, ini yang perlu kami pertanyakan kepada Pak Direktur terkait dasar hukumnya, kewenangannya ada di mana, Pak? Kalau ini dikembalikan kepada Dukcapil Kabupaten Kota, mohon dengan hormat ada semacam bentuk penegasan dari pihak Direktur Jenderal Dukcapil, semacam mungkin perintah
kepada Dukcapil Kabupaten Kota untuk melakukan penonaktifan hasil verifali terhadap DP4 yang belum rekam ini. Karena kemarin Pak, sebelum-sebelumnya kami sudah melakukan pemetaan terhadap KTP yang belum rekam, itu sudah kami lakukan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota sudah melakukan verifali dan hasilnya kami dilaporkan ke Dirjen Dukcapil, dimohon untuk melakukan penonaktifan, tapi sampai sekarang sepertinya belum dieksekusi, dan kemarin dikembalikan lagi ke Dinas Dukcapil daerah dalam bentuk DP4 yang belum rekam. Nah, untuk itu dengan hormat kami mohon kepada Pak Dirjen melalui Pak Direktur agar kami diberikan semacam surat yang memberikan kewenangan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kota untuk melakukan eksekusi. Karena ini akan jadi sensitif sekali menjelang pemilu, akan terjadi pengurangan jumlah penduduk. Ini yang harus kami antisipasi, jangan sampai nanti parpol dan lembaga-lembaga lainnya itu menyerang ke Dukcapil dengan tuduhan Dukcapil mengurangi data penduduk sehingga akan berpotensi mengurangi kursi pada daerah pemilihan partai politik masing-masing. Baik, Pak. Itu yang pertama. Sudah? Masih Ya, silakan. Terkait tadi Pak, menanggapi dari pengarahan Bapak Dirjen Pak, agar Dinas Dukcapil Provinsi itu melakukan aktifan identitas digital. Nah, sampai hari ini Pak, dan minggu kemarin juga kami pernah menanyakan untuk akun SIA provinsi itu belum aktif Pak, mohon izin. Kemudian Pak, mohon izin juga sebagai bentuk antisipasi untuk Provinsi Bengkulu itu yang data DP4 yang belum rekam, kemudian DP4 pemula itu 86.000 Pak. Kemungkinan ketersediaan belangko KTP kayak tidak tercukupi. Nah, kami mohon dengan hormat kiranya IKD ini mungkin nanti dapat dimanfaatkan selain untuk mengakses pelayanan publik juga dapat dipakai sebagai pada waktu penggunaan hak suara di bilik suara. Mungkin itu Pak Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dir. Baik, terima kasih Pak Kadis Provinsi Bengkulu. Jadi permasalahan menonaktifkan penduduk yang tidak pernah bertransaksi, saya rasa itu hal yang wajib kita lakukan, Pak. Artinya, jangan sampai nanti penduduk yang memang tidak ada dan tidak pernah ada dijadikan bahan, justru akan jadi masalah nantinya. Jadi harus jelas dulu kita pertanggungjawabannya terhadap data-data tersebut. Pertanyaannya sekarang gini, syarat memilih itu apa? Syarat memilih harus merekam dan memiliki KTPL. Terus ini kita biarkan data orang yang tidak pernah ada dan tidak pernah ditemukan. Nah, ini kan kewajiban Dinas Dukcapil untuk memastikan keberadaan penduduknya. Memberikan dokumen kependudukan, mendaftarkan penduduknya, warganya terhadap, memberikan administrasi kependudukan terhadap seluruh warganya. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak, kalau penduduk itu tidak ada, terus Bapak biarkan begitu saja, dan memang tidak pernah ada, artinya kita tidak menghapus. Hanya memberikan, menempatkan ruang dia tidak di data bersih. Karena tidak ada orangnya. Selama tidak ada orangnya, ruangnya kita bedakan. Sehingga pertanggungjawaban Dinas Kabupaten Kota, Dinas Kependudukan Kabupaten Kota itu jelas. Kalau nanti dipertanyakan balik, ini penduduknya sekian, tapi tidak rekam-rekam, terus jawabannya apa lagi? Tidak ditemukan orangnya. Tidak ditemukan orangnya kok dibiarkan. Berarti dinas sengaja memperbanyak data untuk memilih fiktif. Kalau dibalik pertanyaan Bapak seperti itu. Nah, ini soal kursi bukan tanggung jawab kita, Pak. Itu urusan pemilu. Jadi Dinas Dukcapil, Kabupaten Kota Provinsi, nggak perlu menghitung kursi orang. Kita hitung kursi masing-masing saja bagaimana operator kita duduk dengan baik di kursinya. Jadi kursi DPR, kursi DPRD, biarkan urusan KPU. Jadi Bapak tidak perlu menghitung kursinya berkurang atau bertambah, itu tidak wilayah kita. Jadi
Jadi segala sesuatu jangan dikaitkan dengan tugas fungsi orang lain terhadap kita. Nanti kalau Bapak memikirkan kursi, nanti akan menambahkan jadi menjadi target. Yang nggak ada jadi ada nantinya. Kalau kita pintar menghitung, ini 99, sekian. Wah, supaya kursinya naik, saya cari penduduknya. Akhirnya kan mencari kalau benar. Nah, ini jangan berpikiran ke kursi, kita data saja penduduk kita dengan baik, nanti kursi itu akan mengikuti. Sehingga nanti seluruh dinas kabupaten kota bisa mempertanggungjawabkan datanya dengan baik. Kalaupun saya aktifkan karena tidak ada orangnya. Tidak perlu lagi kita, kalau kita tunggu, kita biarkan bertumpuk di situ, target masing-masing dinas tidak tercapai, yang dicari tidak ada. Jadi kita tidak menghapus data, tidak perlu juga surat edaran, datanya ada di situ, tapi secara data dia tidak melakukan perekaman karena tidak ditemukan. Itu keterangannya seperti itu. Tidak kita buang datanya. Nah, kemudian juga masalah ketersediaan belangko, Pak, nanti intinya direkam dulu. Kalau sudah direkam, kalau belangko itu kan fisik ya, bisa kapan saja kita adakan. Bisa dengan revisi anggaran yang tersedia, kita adakan. Tapi perekaman ini mencari manusianya. Targetkan itu dulu, nanti kalau mencetak, tinggal mesin saja mencetak kalau sudah merekam. Nah, kemudian juga ada alternatif juga, identitas kependudukan digital ini kan bisa kita gunakan sementara, dan juga kita bersama KPU sekarang sudah koordinasi masalah identitas digital ini, bagaimana nanti konsep secara teknisnya. Jadi kami tetap koordinasi mengenai manfaat dari identitas digital ini. Walaupun secara regulasi belum tersedia bahwa di pemilu nanti bisa menggunakan identitas kependudukan digital. Tapi secara teknis masih sedang kita diskusikan dan terus kita diskusikan bersama KPU. Nah, nanti masalah akun siap provinsi, nanti kita diskusikan bersama apa saja yang bisa menjadi kewenangan provinsi dalam hal sistem informasi administrasi kependudukan ini, supaya tidak ada nanti antara kabupaten kota dan provinsi tumpang tindih ataupun saling tidak percaya terhadap apa yang dilakukan provinsi. Tapi kita buka bersama nanti akun-akun yang bisa dilakukan oleh provinsi berdasarkan dari persetujuan nanti dari Pak Dirjen. Jadi nanti menu apa saja yang dilihat bisa dilakukan provinsi, nanti kita laporkan kepada pimpinan untuk bisa diambil keputusan bahwa tiap provinsi bisa melakukan apa saja, yang artinya dengan catatan tidak bisa merubah data. Mungkin itu ya Pak Kadis ya, Provinsi Bengkulu ya. Sebelumnya kami sudah hasil pemetaan data di tahun sebelumnya, kami sudah memerintahkan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota itu untuk menonaktifkan, Pak. Tapi Dinas Dukcapil Kabupaten Kota ini mungkin karena ketakutan, Pak, karena pernah di salah satu kabupaten. Gini Pak, kalau kursi nggak perlu kita pikirkan, kalau kursi sudah tercipta, makanya ini kita menyelesaikan perekamannya saja. Jadi DAP 2 sudah diserahkan, tidak bisa berubah, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Yang menjadi tanggung jawab kita sekarang ini untuk pemilunya, untuk perekamannya. Ya Pak. Jadi kita bicara jumlah penduduk lagi. Ya, izin Pak. Intinya kami hanya mohon berkenan kiranya Pak ada surat penegasan perintah dari Dirjen kepada kami Dukcapil daerah untuk melakukan penonaktifan itu Pak. Itu saja intinya Pak. Ya, nanti biarkan nanti kita dengan kabupaten kotanya supaya bisa dilakukan menyelesaikan seluruh permasalahannya terhadap data-data yang ada. Baik, Pak Kadis ya, nanti kita diskusikan. Ya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin yang raisen kembali dari Merauke, silakan. Ya, baik. Selamat pagi, Pak Direktur yang saya hormati, Bapak Ibu, pimpinan Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia yang hadir. Salam sehat dari Merauke, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Direktur, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pertama, kami di Merauke ini sudah wilayah baru, Pak, daerah operasional baru.
Papua Selatan terkait dengan layanan publik di institusi lain, terutama ada beberapa institusi yang mempertanyakan karena mereka misalnya di perizinan itu beberapa perusahaan sudah menggunakan POP Papua Selatan, sementara terhadap penggunaan atau pemanfaatan dokumen kependudukan terhadap perizinan itu sudah menggunakan Papua Selatan, sementara di Dukcapil dari sisi administrasi kependudukan itu masih menggunakan POP Provinsi Papua, dan ini menjadi masalah. Kami juga ditelepon oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP bahwa SOS mereka itu sudah menggunakan POP Papua Selatan, sementara dari sisi pemanfaatan dokumen kependudukan itu masih menggunakan POP Papua Provinsi Papua. Nah, ini kami mohon petunjuk Pak, sehingga kami bisa menjawab jika mungkin ada institusi lain yang kemudian juga seperti itu. Mohon petunjuk Pak Direktur terkait dengan perubahan sistem dari Papua menjadi Papua Selatan. Itu pertama. Kemudian memang kami dari Dukcapil ini terkait dengan pemanfaatan dokumen kependudukan terhadap layanan misalnya di Dinas Sosial, BPJS, dan juga saat ini dengan perubahan bahwa NIK kemudian menjadi nomor wajib pajak, ini kemudian dari pihak perpajakan juga meminta kami untuk pemadanan data. Dan ada beberapa data yang mereka ajukan, ternyata tidak berdasarkan NIK. Nah, ini yang membuat kami juga di Dinas agak kesulitan untuk mengakses seperti itu. Mohon petunjuk. Saya mohon maaf, mungkin saja saya agak terlambat masuk, dan ini mohon petunjuk. Ketiga, berikut bahwa terkait dengan identitas kependudukan digital, dan kami di Merauke sudah melayani ini, tetapi ada beberapa keluhan dari masyarakat bahwa misalnya mereka mau mengakses layanan di bank lebih membutuhkan fisik, sementara proses ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi kekosongan belangko. Nah, ini juga menjadi keluhan dari masyarakat. Mohon petunjuk. Demikian, Pak Direktur. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Pak Dir. Ya, terima kasih Ibu dari Merauke. Jadi masalah wilayah, Bu, di sistem kita sudah di pelayanan, tapi nanti coba kami cek untuk akses pemampatan seharusnya sudah langsung, tapi nanti kami cek lagi terhadap pemekaran wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Kalau secara pelayanan sudah kita sesuaikan dengan wilayah-wilayah baru, tapi ada beberapa pemekaran baru yang saat ini yang mungkin belum. Yang pemekaran desa kelurahan yang sedang kita tunggu hasilnya dari kabupaten kota yang belum memekarkan wilayahnya. Jadi wilayahnya mekar tapi penduduknya nggak ada. Nah, ini yang sedang kita minta. Tapi kalau untuk DOB baru, Papua Selatan, Papua Utara dalam pelayanan siap sudah. Tapi dalam nanti akses pemampatannya kami cek nanti apakah sudah menyesuaikan dengan wilayah yang ada saat ini, ringnya di kantornya masing-masing supaya bisa menceritakan. Jadi kita tidak bicara secara omongan saja, tapi tunjukkan datanya, monitoringnya. Bapak minta apa lagi? Ini kan sudah disinkronkan data kita dengan data pajak. Di dalam menu sinkronisasi itu ada. Nah, tinggal memperbaiki saja dan nanti bagaimana pelayanan kita mempengaruhi ataupun mengabdi data mereka, bagaimana mereka menambahkan sehingga kita tidak menjadi pekerja dari data-data mereka. Mereka melakukan pendataan seenaknya, kemudian kita selalu disuruh merapikan. Nah, artinya kita mengajak lembaga-lembaga tersebut bekerja secara profesional. Tidak lagi dia bawa data NIK, namanya suka-suka, tanggal lahirnya kosong, dan seterusnya kita sudah memperbaiki. Dan itu terus-menerus.
Nah, dalam hal ini bagaimana Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kota se-Indonesia bisa membuka data itu, mempelajari data itu, bagaimana cara masing-masing dinas untuk berkoordinasi ataupun bernegosiasi kepada seluruh OPD-OPD yang ada dalam hal pemadanan data. Karena datanya sudah kita sampaikan, data meninggal nanti rekapnya ada, kemudian cara data nanti kita serahkan. Jadi supaya mengajak seluruh OPD itu bekerja secara profesional, tidak lagi kita dijadikan tempat ataupun sarana untuk sinkronisasi terus-menerus. Jadi masih banyak tugas yang lain. Nah, masalah IKD, Bu. IKD kita ini, tadi saya sudah paparkan juga bagaimana melakukan transaksi dengan IKD ini terhadap ke pelayanan-pelayanan lembaga lain. Nah, ini sedang kita persiapkan sistemnya, bagaimana konsep pelayanan, kalau dengan KTP jelas diserahkan. Kalau dengan IKD bagaimana? Nah, tadi sudah saya presentasikan, nanti kapan waktu kita diskusi lagi, bagaimana konsep pelayanan antara IKD dengan kebutuhan pelayanan lainnya. Tentunya nanti tinggal handphonenya dengan membaca QR Code-nya. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Izin Pak Dir, karena waktu 9:30, tapi penanya masih banyak, apakah boleh 1 atau 2 pertanyaan lagi? Silakan, Mbak Nes. Kita kembali ke yang raise hand, ada Pak Wal Asri, Kadis Dukcapil Payakumbuh, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat dari kota kelahiran Pak Direktur. Kota Payakumbuh, Pak Dir. Coba cek rumah saya di situ, Pak. Masih ada atau belum? Ya, Pak, siap. Ya. Banyak sekali materi pada pagi hari ini yang sangat penting bagi kita yang Bapak sampaikan. Yang menjadi catatan kami akan ada dashboard monitoring data harian. Insya Allah akan kita tindak lanjuti bersifat harian, Pak. Yang kedua, ada tadi yang disampaikan yang sangat penting sekali. Kita tidak menjadi pekerja atau penyelesai dari masalah lembaga atau dinas-dinas lain, tetapi kita sebenarnya hanya membantu. Ini suatu hal yang sangat penting bagi kita, kami kira. Dan terakhir 2 hari yang lalu kami ditemui oleh tamu kami dari kantor pelayanan pajak tentang pemutakhiran data dan juga konfirmasi data yang harus mereka selesaikan dalam jangka waktu singkat, lebih kurang di wilayah KPP Payakumbuh itu ada 40.000 data. Dan kami sudah sampaikan bahwa itu adalah menjadi pekerjaan mereka dan silakan mereka usulkan yang diberikan hak akses atau akun bagi instansi mereka melalui Dirjen Duk Pajak yang nanti akan dihubungkan dengan Dirjen Dukcapil. Kemudian ada satu hal yang penting yang ingin kami sampaikan pada saat ini, Pak, bahwa khusus untuk Sumatera Barat, kami juga Ketua Forum Dukcapil Sumbar sekarang, Pak, bahwa Digital ID ini sudah terlaksana cukup baik sebenarnya, dan kabupaten kota sudah menyelenggarakannya secara tepat. Yang masih menjadi masalah bagi kita, masih banyak lembaga yang belum tahu dan belum mau menerima ini sebagai hal resmi yang dikeluarkan oleh Dirjen Dukcapil dan digunakan oleh lembaga atau instansinya. Yang kedua adalah tentang target kinerja Kepala Dinas, Pak, Dukcapil Kabupaten Kota seluruh Indonesia, di mana salah satunya adalah Digital ID ini 25%. Kami sudah rembukan lingkup Dukcapil Sumbar, Pak. Ya, ingin juga realistis dengan target ini dan semuanya menyampaikan sedikit keberatan, Pak, karena targetnya dianggap tidak realistis. Ya, terus terang saja Sumatera Barat sebagai juara 1 Dukcapil terbaik se-Indonesia ingin lebih realistis, Pak. Kami akan bekerjasama dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan ini
Tetapi setelah diukur bahwa target 25% itu terasa sangat berat, kami saja yang kota kecil ini terasa sangat berat untuk merealisasikannya sampai akhir tahun. Mohon pertimbangannya Pak, sekitar 10 atau paling tinggi 12,5%. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dir. Baik, tadi masalah monitoring pajak dan Pak Asri ya. Yang penting ini masalah target 25%. Kalau 25% ini Pak, kita berhitungnya begini. Jumlah smart handphone yang beredar di Indonesia itu lebih kurang 380 juta jiwa, melebihi jumlah penduduk. Artinya Pak Wal Asri juga punya handphone ada 5 kan. Saya 2. Artinya melebihi jumlah penduduk. Kemudian penduduk yang aktif sosial media ada 179 juta. Nah, kalau dia aktif sosial media, artinya dia bisa IKD, identitas kependudukan digital. Nah, yang kita minta kan cuma 25% saja. Saya rasa itu sangat kecil. Dan saya rasa dalam waktu singkat gini, jelas targetnya sudah, ASN semua seluruhnya, kemudian mahasiswa. Itu saja kita lakukan secara betul-betul maksimal, itu sudah tercapai 25%-nya. Jadi coba dihitung-hitung lagi Pak, 25% itu sebesar apa sih sebenarnya? Saya rasa kalau 25% menjadi target kita, masing-masing kabupaten kota fokus saja di titik-titik tertentu, saya rasa itu bisa kelar. Nanti saya bantu Pak, dengan doa, tentunya. Supaya bisa tercapai dengan cepat. Jadi jangan ragukan target, percaya diri saja bahwa apapun namanya, Dukcapil pasti bisa. Kalau bisa nanti kita tambahkan lagi Pak, di setengah semester nanti jadi 30%. Jadi percaya 25% bisa. Ya. Targetkan saja dulu siapa yang menjadi target kita. ASN rata-rata punya handphone, mahasiswa rata-rata punya handphone. Ya. Kalau di Kalau dari sisi kalau itu yang di Tanjung Pati itu masih Payakumbuh itu? Yang di mana Pak? Kampus yang di Tanjung Pati. 50 kota itu Pak. Oh 50 kota. 50 kota Pak, iya. Oh udah pindah Pak, belum saya paraf. Nah. Baik Pak. Ya. Ya begitu Pak ya, percaya yakin lah, bisa lah. Masa Payakumbuh nggak bisa? Masuk aja di toko-toko di pasar ibu itu kan banyak itu. Ya, kita akan coba Pak sepenuhnya, tetapi ini adalah kan keluhan dari utamanya adalah kabupaten kota Pak, yang aksesnya memang agak susah. Bisa kita hitung kira-kira sekolahnya ada berapa, mahasiswa segala macam. Nanti bisa dilihat dari wajib KTP berapa, nanti kan bisa kelihatan di situ. Jadi target itu sudah bisa kita cari caranya bagaimana 25% ini dalam waktu 6 bulan tercapai. Jangan 1 tahun 25% Pak. Pak Dirjen itu maksudnya 25% 1 semester, 6 bulan, setengah tahun. Ya. Tahun berikutnya 25% lagi. Enggak canda lah. Yang jelas kita coba Pak ya, tetapi memang kendala. Ya, bisa lah, bisa nanti teman-teman di sana tak suruh IKD semua. Kalau untuk Payakumbuh bisa lah. Siap Pak. Nanti yang lain-lainnya bisa. Saya yakin bisa 25%, karena perhitungan kita 25% itu kita lihat dari penggunaan sosial medianya. Semua 179 juta itu pengguna sosial media aktif. Artinya yang kita butuhkan 25% ini kan nggak banyak. Nggak menyampe 50 juta juga dari seluruh Indonesia. Ya. Tidak banyak Payakumbuh Pak, Sumatera Barat. Dari wajib KTP 4 juta, 25%-nya hanya 1 juta saja. Untuk seluruh Sumatera Barat. Ya. Ya. Bismillah Pak, bismillah. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Silakan Bu Agnes. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir dari Kabupaten Bufendigul, Papua, silakan. Baik, terima kasih Pak.
Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirjen, yang terhormat Pak Direktur. Baik, saya mungkin singkat saja. Mungkin tadi sudah disampaikan dari awal itu kita ada 6 kabupaten yang pemetaan data. Jadi mungkin saya mengacu kepada Kepmen 146 itu Pak, tentang penetapan nama dan kode. Kode ini kita kebetulan di sini ada 2 distrik. Distrik Waroko dan Distrik Nati. Kalau untuk Kepmen 146 itu Pak, itu sudah sesuai. Namun di Kepmen 100 malah dia berubah lagi kembali semula. Sehingga itu kemarin mungkin kami informasikan juga Pak Direktur, Pak Bobi dan Pak Rey sudah kami fitcon untuk pembenahan nama kampung itu. Jadi mudah-mudahan dalam bulan berjalan ini sudah bisa ada tindak lanjutnya. Dan kami sudah sampaikan sama Pak Rey dan Pak Bobi bahwa nanti kami akan hari Selasa nanti kami akan tindak lanjut dengan TAPEM. Baik. TAPEM supaya mungkin ada surat bupati menyusul lagi untuk pembenahan tempat dan nama kampung itu. Terus yang berikut Pak Direktur, untuk jumlah penduduknya di situ di kampung itu memang ada. Jadi UPTETKO itu 273 jiwa. Kalau YTETKUN itu 412 jiwa. Jadi bukan tidak ada penduduknya, itu ada penduduk. Dan kami sudah sampaikan ke Pak Bobi dan Pak Rey. Saya pikir itu saja yang mungkin saya sampaikan secara singkat, karena waktunya semua Jumatan Pak. Kemudian terima kasih atas ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Direktur. Baik Pak Kadis, jadi kalaupun memang ada salah dari Kepmen kita, Kepmen 100, tinggal disurati saja dari bupatinya, dan kita tetap menggunakan yang lama supaya tidak membuang belangko dan data-data yang ada. Jadi kalau memang ada putusan seperti itu, datanya kita sesuaikan dengan kondisi real yang ada, hanya penulisan yang salah dan segala macam, tapi ini dengan surat juga supaya kita tidak mengarah ke Kepmen 100 karena memang ada kesalahan penulisan. Jadi kita tetap menggunakan yang sesuai yang ada di sana, karena ada juga beberapa daerah tapi sudah langsung bersurat Pak. Jadi pertanggungjawabannya jelas. Segala sesuatu kan yang kita minta administrasinya, walaupun secara teknis bisa kita lakukan dengan cepat, tapi apapun yang kita lakukan harus di backup juga dengan surat supaya kita tidak salah. Kenapa saya tidak mengikuti Kepmen padahal sudah keluar kan gitu. Ternyata ada salah ketik di Kepmen yang baru ini. Nah, tentunya surat dukungan dari Dinas Dukcapil melalui Pak Bupati sangat kita butuhkan untuk dukungan bahwa kita tidak mengacu ke Kepmen 100 karena ada salah pengetikan. Demikian Pak Kadis ya. Terima kasih Pak Direktur. Tapi Pak Kadis, nanti kita melakukan perekaman ya. Siap. Kita perbanyak perekaman di Bupati Pendigul itu sambil bakar batu. Siap Pak Direktur. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Direktur atas penjelasan dan pertanyaan Bapak Ibu peserta Dukcapil Belajar pada hari ini. Mungkin karena keterbatasan waktu, mohon izin dan mohon maaf Pak Direktur dan para peserta, kita cukupkan terlebih dahulu sesi diskusi dan tanya jawab pada hari ini. Mohon izin Bapak Direktur, mungkin sebelum ditutup ada closing statement dari Bapak, dengan hormati silakan. Baik, terima kasih Mes, Pak Dirjen, Pak Ses, Bapak Ibu Direktur, Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil, Provinsi dan Kabupaten Kota. Saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini, diskusi kita sangat menarik sekali. Banyak hal yang kita diskusikan, dan saya juga minta maaf kalau ada candaan-candaan yang kurang pas terhadap diskusi ini. Tapi harapan kami, bagaimana data kependudukan ini, Dinas Dukcapil menjadi wali data kependudukan di wilayah masing-masing. Sehingga apa yang menjadi kinerja dari Dukcapil mempengaruhi kinerja dari seluruh layanan yang ada yang menyangkut pada pelayanan masyarakat. Nah, satu yang menjadi perhatian kami bersama, perhatian Pak Dirjen, bagaimana kita mensukseskan pemilu 2024 ini secara baik,
Sehingga tanggung jawab kita terhadap rekaman data kependudukan sebagai salah satu syarat wajib untuk dalam hal memilih adalah memiliki KTPL, tentunya bisa kita selesaikan mumpung waktunya masih 14 kurang berapa hari. Jadi secara target kita sudah punya data, tinggal bagaimana kita melakukan ataupun menyelesaikan target-target ini dengan cara masing-masing di kabupaten kota, apakah mulai dari sekolah ataupun dari desa-desa, silakan itu sesuai dengan apa yang menjadi program kerja dari Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, monitoring layanan, sinkronisasi, monitoring pelayanan harus ada di seluruh ruangan Bapak Ibu Kadis, baik provinsi dan kabupaten kota. Sehingga setiap kita diskusi, selalu diskusi dengan data. Seluruh capaian ataupun pelaporan yang Bapak Ibu sampaikan, lihat di monitoring itu. Layak nggak saya melaporkan 110% tadi? Sehingga dalam melaporkan, Bapak Ibu Kadis juga akan berpikir 2 kali, target melebihi itu seperti apa. Kalau memang melebihi, tentunya ada dasarnya. Melebihi karena merekam yang di bawah umur dan seterusnya. Nah, itu bisa dipertanggungjawabkan secara data. Mungkin itu Bu Agnes, terima kasih. Bapak Ibu Kadis, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur Erikson Pemanehuruk sebagai narasumber, dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu peserta Dukcapil Belajar yang telah antusias mengikuti rangkaian acara hari ini. Kami memohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ada kekurangan. Semoga kita selalu diberikan kekuatan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC, kepada Melvita, disilakan. Terima kasih kepada Mbak Agnes selaku moderator, dan terima kasih juga kepada Bapak Direktur Bapak Erikson Pemanehuruk Eskom MSI selaku narasumber atas ilmu yang telah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum ditutupnya acara pada hari ini, mohon izin kepada Bapak Direktur Bina Aparatur mewakili Bapak Dirjen untuk dapat menyampaikan closing statement dalam acara Dukcapil Belajar pada hari ini. Kepada Bapak Andi Priharmoni, SE SIPNM, dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih. Saya izin Bapak Dirjen dan Bapak Ibu Kadis sekalian, kita memasuki sesi penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah, Bapak Sesdijen dan Bapak Ibu Direktur, Bapak Ibu Kadis Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota beserta jajaran, Bapak Ibu peserta Rakernas Dukcapil Belajar seri 3 tahun 2023 yang berbahagia. Yang pertama, tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Bapak Direktur PIAK, Bapak Erikson Pemanehuruk, yang telah menyampaikan paparannya yang begitu menarik dan sangat bermanfaat, dan tentu saja akan kita tindak lanjuti untuk terus dapat membahagiakan masyarakat. Yang kedua, tentu saja kami mohon maaf lahir dan batin apabila ada kekurangan dan kehilafan dalam pelaksanaan acara ini. Demikian, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup dengan resmi. Terima kasih.